diskusi tentang apa? Tentang korelasi SPSS. Ini nih. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan langsung belajar bagaimana sih mengaplikasikan SPSS untuk menganalisis data korelasi. Tentunya korelasi itu adalah merupakan suatu hubungan antara beberapa variabel. Pada kesempatan kali ini, kita akan menganalisis sebuah data untuk mengetahui apa sih hubungan antara variabel-variabel data tersebut. Nah, untuk mengaplikasikan SPSS ini, tentunya kita memerlukan sebuah data terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah mempunyai sebuah data. Nah, ini merupakan data yang kita akan analisis terkait apakah data ini saling berhubungan satu sama lain, apakah kedua variabel data ini memiliki hubungan. Nah, di sini ada data X sebagai ekspor dalam juta US dollar, kemudian ada data variabel Y sebagai jumlah uang beredar per periode 2023. Nah, untuk sekarang, berdasarkan tabel di atas, maka kita akan melakukan olah data dengan SPSS untuk mengetahui, menganalisis apakah kedua variabel data ini saling berhubungan atau tidak. Kemudian, kita akan melakukan interpretasinya. Lalu, kira-kira bagaimana sih setelah kita memiliki sebuah data, bagaimana sih kita mengaplikasikannya ke dalam SPSS untuk dianalisis? Tentunya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menginput data-data yang sudah tersedia ini ke dalam aplikasi Excel terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam menginput data ke aplikasi SPSS. Tentunya, untuk sekarang kita akan menginput data-data ekspor dan jumlah uang beredar, yaitu variabel X dan variabel Y, ke dalam aplikasi Excel terlebih dahulu. Oke. Untuk selanjutnya, jangan lewatkan, tetap tonton video berikut ini. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya setelah tadi kita sudah memiliki sebuah data, yaitu terkait variabel X dan variabel Y, yaitu ekspor dan jumlah uang beredar. Untuk selanjutnya, kita akan input data-data yang tadi ke dalam aplikasi Excel. Oke, kita input satu persatu ya. Kita input datanya terlebih dahulu.
ini adalah data ekspor yang sudah kita input. Untuk selanjutnya kita akan input variabel Y, yaitu data jumlah uang beredar. Dan yang terakhir, ini adalah data-data yang sudah kita input berdasarkan data yang sudah tadi tersedia. Nah, setelah data-data tersebut kita input ke dalam Excel, maka untuk selanjutnya data-data ini akan kita input ke dalam aplikasi SPSS. Tentunya di sini variabel X sebagai data ekspor, juga variabel Y sebagai data jumlah uang beredar. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah menginput data-data ini ke dalam aplikasi SPSS. Masih penasaran? Tetap tonton video berikut ini. Nah, teman-teman, setelah tadi kita selesai menginput data ke dalam aplikasi Excel, selanjutnya kita input data tersebut ke dalam aplikasi SPSS. Namun, sebelum kita input data tersebut, maka kita harus mengubah dulu di sini yang namanya variabel view. Nah, setelah kita ubah masuk ke sini, kita tadi kan punya dua variabel nih, variabel X dan variabel Y. Nah, tapi kita harus mengubah dulu kolom measure ini dari yang tadinya unknown menjadi scale yang bawah juga. Nah, setelah tabel yang ini kita berhasil ubah, kita masuk ke pilihan data view. Nah, ini kan tabelnya sudah berubah tuh, X dan Y. Nah, baru kita masukkan data variabel X dari aplikasi Excel yang tadi ke dalam aplikasi SPSS. Nah, kita salin terlebih dahulu ya yang variabel X. Kita masukkan di sini. Nah,
sudah muncul kan? Selanjutnya kita lakukan yang sama untuk variabel Y. Nah, setelah data di sini muncul, maka selanjutnya kita analisis nih. Klik ini pilihan Analyze, lalu klik Correlate, pilih yang bivariate. Nah, di sini variabel X dan Y kita pindahkan ke sebelah kolom kanan ini, variables. Kita klik X, klik juga yang Y. Nah, baru kita pilih Enter. Nah, muncul teman-teman, ini data yang akan kita analisis, yaitu data korelasi. Selanjutnya, yaitu interpretasi dari data yang sudah kita analisis. Saksikan video selanjutnya ya. Nah, teman-teman, setelah kita melakukan langkah-langkah input data pada SPSS, kemudian kita melakukan analisis data korelasi, dan kita dapatkan hasilnya dengan cepat dan cukup mudah, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan interpretasi dari hasil yang sudah kita dapatkan. Teman-teman boleh melakukan interpretasi ini pada Word, Excel ataupun yang lainnya, itu terserah teman-teman. Tapi di sini saya akan menggunakan aplikasi Word untuk melakukan interpretasi data yang sudah kita dapatkan tadi. Kita cukup mengcopy paste hasil korelasi yang sudah kita dapatkan. Kita copy paste ya. Nah, ini merupakan tabel korelasi output yang kita analisis dari data ekspor dan data jumlah uang beredar, atau X sebagai variabel ekspor dan Y sebagai variabel jumlah beredar. Ini merupakan korelasi atau hubungan dari variabel X dan variabel Y. Maka interpretasi yang kita lakukan cukup mudah. Berdasarkan tabel korelasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel X dan variabel Y kuat karena mencapai negatif 76,8%. Interpretasi yang kita lakukan cukup mudah seperti ini, teman-teman. Berdasarkan tabel korelasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel X dan variabel Y kuat karena mencapai negatif 76,8%. Nah, ini. Maka ekspor dan jumlah uang beredar ini memiliki hubungan yang kuat. Karena setelah kita analisis datanya, di sini mencapai negatif 76,8%. Nah, teman-teman, cukup mudah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menganalisis sebuah data. Tentunya di sini menganalisis korelasi atau hubungan dari dua variabel data, kemudian kita lakukan interpretasinya. Nah, dari awal sampai akhir, itulah langkah-langkah
mudah yang bisa kita lakukan untuk melakukan analisis data korelasi, dari mulai kita mendapatkan sebuah data yang perlu kita analisis, kemudian kita input data tersebut ke dalam aplikasi Excel. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS untuk menginput data, melakukan analisis data, sampai kita mendapatkan output atau hasil dari data yang kita analisis. Dan yang terakhir, kita melakukan interpretasi dari hasil korelasi yang sudah kita dapatkan di aplikasi SPSS. Di sini saya menginterpretasikannya di aplikasi Word dengan cukup mudah, yaitu dihasilkan bahwasanya berdasarkan tabel korelasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel X dan variabel Y, yaitu ekspor dan jumlah uang beredar, kuat karena mencapai negatif 76,8%. Cukup mudah, bukan teman-teman? Maka tentunya belajar statistika itu cukup mudah, asalkan teman-teman mau belajar dan terus belajar dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video yang kami berikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Demikian video singkat